Halo semuanya, hari ini kita akan membawakan buku berjudul Steve Jobs karya Walter Isaacson, yaitu sebuah biografi mendalam tentang pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Buku ini menggambarkan perjalanan hidup Jobs yang penuh dengan lika-liku, keberhasilan, dan kontroversi. Berdasarkan lebih dari 40 wawancara langsung dengan Jobs dan lebih dari 100 wawancara dengan keluarga, teman, rekan kerja, serta rivalnya, Isaacson berhasil menghadirkan potret yang utuh dan jujur tentang Jobs, sosok yang mendefinisikan kembali dunia teknologi. Jobs lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California. Ia diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs yang membesarkannya di Mountain View, dekat pusat teknologi di Silicon Valley. Sejak kecil, Jobs sudah menunjukkan minat dan bakat yang besar dalam bidang elektronik. Jobs menempuh pendidikan di Homestead High School, di mana ia bertemu dengan Steve Wozniak, rekan yang akan membantunya mendirikan Apple. Namun Jobs mengalami kesulitan beradaptasi di sekolah dan merasa frustasi dengan sistem pendidikan formal yang menurutnya kaku. Wozniak dan Jobs menjadi teman baik karena minat yang sama pada teknologi. Keduanya sering bekerja sama menciptakan berbagai perangkat elektronik kecil. Wozniak yang lebih ahli dalam teknik mengagumi ide-ide kreatif Steve Jobs. Pada tahun 1976, berarti pada saat itu Jobs berumur 21 tahun, Jobs dan Wozniak membangun komputer pertama mereka, yaitu Apple I, di garasi rumah Jobs dengan dukungan keuangan dari teman mereka, yaitu Ron Wayne. Mereka mendirikan Apple Computer. Produk mereka langsung menarik perhatian besar. Apple II, komputer yang diciptakan setelah Apple I, menjadi kesuksesan besar di pasar dengan penampilan yang lebih menarik dan fitur yang lebih canggih. Apple II meraih popularitas luas, menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka. Jobs terkenal sebagai seorang perfeksionis. Ia kerap menuntut kesempurnaan dari timnya dan tidak ragu untuk bersikap keras terhadap mereka yang dianggap tidak memenuhi standarnya. Sikap ini menciptakan ketegangan dalam perusahaan, tetapi juga menghasilkan produk-produk yang sangat berkualitas. Pada tahun 1984, berarti saat itu Jobs berumur 29 tahun, Apple meluncurkan Macintosh, komputer dengan antarmuka grafis pertama yang mudah digunakan. Jobs melihat Macintosh sebagai karya seni yang akan mengubah cara orang bekerja dengan komputer. Meski sangat inovatif, Macintosh awalnya mengalami penjualan yang lambat. Konflik internal dan pemecatan, sikap Jobs yang keras, memunculkan ketegangan antara dirinya dan CEO Apple saat itu, yaitu John Sculley. Akibatnya Jobs dipaksa keluar dari Apple pada tahun 1985, sebuah kejadian yang sangat mengecewakan dan menyakitkan bagi dirinya. Setelah meninggalkan Apple, Steve Jobs mendirikan NeXT, atau secara tulisan itu NEXT, perusahaan yang berfokus pada komputer berperforma tinggi untuk pasar pendidikan dan bisnis. Pada saat yang sama, ia membeli Pixar dari George Lucas, yang kelak menjadi studio animasi terkenal di dunia. Pixar meraih sukses besar dengan film animasi Toy Story pada tahun 1995, yang menjadi film animasi komputer pertama yang sukses di box office. Keberhasilan ini menjadikan Jobs sebagai miliarder dan meningkatkan reputasinya di dunia hiburan. Pada tahun 1997, Apple mengalami krisis keuangan dan akhirnya mengakuisisi NeXT.
Jobs kembali ke Apple sebagai penasihat dan segera mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Ia membawa ide-ide baru dan energi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jobs meluncurkan iMac pada tahun 1998, sebuah komputer yang menggabungkan desain elegan dengan fungsi yang mudah digunakan. iMac menjadi sangat populer dan membantu Apple kembali ke jalur kesuksesan. Pada tahun 2001, Jobs memperkenalkan iPod, perangkat pemutar musik yang revolusioner. Bersamaan dengan itu, ia meluncurkan iTunes Store yang mengubah industri musik dengan menawarkan unduhan musik legal. Pada tahun 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone, sebuah perangkat revolusioner yang menggabungkan telepon, pemutar musik, dan komputer dalam satu alat. iPhone menjadi produk andalan Apple dan memicu revolusi smartphone global. Jobs dikenal sangat teliti dan terhadap detail. Ia selalu terlibat dalam setiap aspek desain produk, mulai dari bentuk, warna, hingga kemasan. Kecintaannya pada desain membuat produk-produk Apple selalu tampil berbeda dan menarik. Pada tahun 2003, Jobs didiagnosis menderita kanker pankreas. Ia awalnya menolak operasi dan mencoba pengobatan alternatif yang ternyata memperburuk kondisinya. Penyakit ini kemudian mempengaruhi kepemimpinannya di Apple. Setelah menjalani operasi, Jobs tetap berusaha bekerja dan terlibat dalam proyek-proyek besar di Apple. Meski kesehatannya menurun, ia tetap berdedikasi dan berperan dalam pengembangan iPad pada tahun 2010. Pada tahun 2011, karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Ia menyerahkan kendali kepada Tim Cook yang melanjutkan visi Jobs dalam membawa Apple ke masa depan. Steve Jobs meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011 pada usia 56 tahun. Sangat disayangkan karena beliau di usia yang tidak terlalu tua tapi sudah meninggalkan dunia. Kepergiannya meninggalkan dampak besar di dunia teknologi dan bagi para penggemarnya. Warisannya adalah perubahan besar dalam teknologi dan inovasi, serta pengaruhnya dalam menciptakan produk-produk ikonik. Buku ini menunjukkan bagaimana Jobs memiliki visi besar yang telah mengubah dunia. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh semangat. Isaacson menyoroti bagaimana Jobs mewujudkan ambisi dan ide-idenya yang menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Buku ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Steve Jobs, tapi juga mengungkap sisi-sisi kompleks dari kepribadiannya. Melalui wawasan mendalam, Isaacson berhasil menggambarkan Jobs sebagai sosok yang visioner, sekaligus manusia yang penuh kasih. Semoga